Mata kepala saya sendiri melihat ada seorang Arab Mesir pakai jubah yang kumal, berbau busuk, kukunya hitam, giginya kuning, tak pernah gosok gigi, tapi dari awal acara hatinya berbunyi terus. Saya mahasiswa baru, tak tahu. Saya tanya, ini siapa? Kata kawan-kawan abang-abang kelas, itu mabahis. Mabahis itu artinya intelijen, yang memata-matai mahasiswa ketika sedang berkumpul. Nah, jadi itu beda intel Mesir dengan intel kita. Intel Mesir itu memang betul-betul kumal, kita tak tahu. Kalau tempat kita dia mengaku, Pak saya intel Pak. Ana mabahis. Nah, jadi intel. Makanya ada muncul istilah, kawan-kawan ditanya, tak takut sama mabahis? Tak takut. Saya bilang saya tak takut mabahis. Kita sudah biasa dengan mabahis. Mabahis fi ulumil Quran. Manna al-Qattan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika. 8, maka saya dijemput juga lagi oleh beliau di Kabupaten Kampar untuk memberikan pengajian kitab Al-Hafiz Al-Munziri berjudul At-Targhib wa Tarhib setiap hari Selasa subuh, malam Selasa ba'da Isya dan subuh. Dan saya tidur menginap di kantor MUI, kantor Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, lebih kurang 2 atau 3 tahun. Kata Ustadz Mawardi, ini Ustadz Somad kasih jadwal itu 5 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau nanti ada berita Ustadz Abdul Somad baru sekarang menyampaikan tausiah, itu tidak betul, sejak dari zaman dulu. Lalu kemudian berhenti vakum beberapa saat karena kesibukan. Alhamdulillah kita ulang lagi kembali pada subuh ini. Tadi Ustadz Mawardi menyebutkan 2 kali beliau ulang, Ustadz Abdul Somad adalah Ustadz yang luar biasa. Walaupun beliau guru kita, kalau beliau keliru harus kita luruskan. Kalimat luar biasa itu perlu dibetulkan. Yang betul adalah biasa di luar. Lalu kemudian beliau katakan Ustaz Abdul Somad itu pemersatu umat. Saya ketika pulang tahun 2010 bulan Oktober diminta menyampaikan tausiah di Islamic Center Rokan Hulu. Itulah awal pertama kali. Dan satu majlis dengan Ustadz Mustafa Umar, dengan Ustadz Nixon Hussein Nur Hadi, dengan Ustadz Mawardi Muhammad Saleh. Disitulah saya melihat bagaimana tentang berzikir sesudah sholat, bagaimana berdoa, bagaimana bismillah jahar. Saya melihat sendiri beliau berdoa di Islamic Center. Saya melihat sendiri beliau memberikan fatwa karena beliau mufti. Jadi pendapat-pendapat yang saya baca di buku, saya lihat real nyata di tengah lapang, memberikan keyakinan yang kuat karena beliau doktor usul fiqh dari Universitas Islam Madinah, maka memberikan keyakinan bahwa yang saya baca ini tak salah, bahwa yang saya yakini ini tak keliru. Itulah yang memberikan keyakinan pada saya untuk menyampaikan di banyak tempat bahwa masalah ini benar, ada justifikasi, dalilnya sudah dilakukan orang secara nyata. Saya pernah melihatnya. Karena kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita yakini kebenarannya, dia akan mental ke dalam, kita tidak kuat untuk menyampaikannya. Jadi kalau selama ini ada yang bertanya-tanya, apalah dalil yang Ustaz sampaikan selama ini? Dalil-dalil perbuatan itu saya tulis dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan, 33 fatwa seputar
kurban, 37 masalah populer, 99 tanya jawab solat yang selalu ditanyakan masyarakat. Dan saya dengar dari guru-guru kita semua, yang kita tinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat kita bersila. Dan hari ini kita satu majlis dengan mereka. Ini adalah nikmat yang besar yang hanya dapat dibalas kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun Ustaz Abdul Somad lebih mendulukan musalla daripada masjid yang besar, maka itu semua bisa jadi qaul qadim dan akan berubah menjadi qaul jadid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar yang kita terima akhir-akhir ini, terutama subuh ini, adalah nikmat berkumpul yang tidak bisa dinikmati pada masa Presiden Husni Mubarak. Saya melihat sendiri waktu kami berkumpul mau mengganti Ketua Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia PPMI, padahal kita bukan orang Mesir. Ketika pemilihan Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, intel-intel itu pasti berada di sekitar mahasiswa. Mata kepala saya sendiri melihat ada seorang Arab Mesir pakai jubah yang kumal, berbau busuk, kukunya hitam, giginya kuning, tak pernah gosok gigi, tapi dari awal acara hatinya berbunyi terus. Saya mahasiswa baru, tak tahu. Saya tanya, ini siapa? Kata kawan-kawan abang-abang kelas, itu mabahis. Mabahis itu artinya intelijen yang memata-matai mahasiswa ketika sedang berkumpul. Nah, jadi itu beda intel Mesir dengan intel kita. Intel Mesir itu memang betul-betul kumal, kita tak tahu. Kalau tempat kita dia mengaku, Pak saya intel Pak. Ana mabahis. Nah, jadi intel-intel. Makanya ada muncul istilah, kawan-kawan ditanya, tak takut sama mabahis? Tak takut. Saya bilang saya tak takut mabahis. Kita sudah biasa dengan mabahis. Mabahis fi ulumil Quran, Manna Al-Qattan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu kemerdekaan, kebebasan berkumpul amat sangat tidak bisa. Saya duduk, tiba-tiba datang orang mendekati saya bertanya, itu yang sedang mengasih kata sambutan namanya siapa, rumahnya di mana, datang dari mana, keluarganya bagaimana. Sebegitu detailnya ditanya. Saya habis visa yang sudah habis, visa pelajar 4 tahun tak boleh ditambah. Tapi karena saya mau menunggu ijazah, maka boleh mendapat visa tambahan kalau masuk ke kantor Badan Intelijen Negara. Dibawalah saya masuk untuk diwawancara. Minta tambahan waktu berapa bulan? 3 bulan. Untuk keperluan apa? Menunggu ijazah. Habis dari sini nanti mau pulang kapan? Tanggal berapa? Bulan berapa? Bagaimana paspor? Dari tempat menunggu, tamu menunggu, ke ruang interogasi, mata kita ditutup supaya kita tidak melihat ruang-ruang kantor itu. Jadi cerita masalah intelijen, kepolisian, itu alhamdulillah kita sudah merasakannya dulu. Jadi kalau sekarang merasakannya lagi, kira-kira sudah agak-agak biasa dan pernah lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kenikmatan berkumpul itu kita nikmati di Indonesia ini sebebas-bebasnya sekarang. Alhamdulillah, di Masjid An-Nur ramai, di Masjid Islamic Center Bangkinang melimpah ruah. Ini waktu subuh, bayangkan subuh begini menggetarkan sampai berlinang air mata. Buya kita menyampaikan kata sambutan, melihat jamaah terharu, melihat jamaah yang begitu banyak. Kalaulah begini banyaknya jamaah di waktu subuh, maka insya Allah tentara-tentara Israel tak lama lagi di Palestina itu insya Allah.